Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Pembahasan surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 41 sampai 54 ini diantaranya berdasarkan tafsir Al-Qurtubi juz 15 halaman 33 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum, di antara tanda kebesaran Allah, keberadaan dan kebesaran Allah, anna hamalna dzurriyyatahum, kami yang menempatkan anak cucu mereka fil fulkil mashhun, saat Nabi Nuh membawa umatnya, menyelamatkan umatnya, dibawa ke kapal al-mashhun yang penuh muatannya. Allah yang membuat orang tua kita menjadi sehat, lalu kita lahir dengan selamat, yang membuat kita semua berhasil, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Ini Allah menyampaikan bahwa bisnis perkapalan, kapal itu banyak loh ya, kapal pesiar, kapal untuk anak olahraga. Itu coba lihat artis-artis itu kalau olahraga pakai apa itu? Pakai apa jet ya namanya apa itu? Itu banyak bisnis di masalah di laut ini. Di samping ikannya, keindahannya, lalu transportasi di laut itu kan banyak. Hiburan di laut tuh banyak loh. Sampai ada orang berdiri dengan tekanan air itu di laut itu kan ada banyak itu. Jadi bisnis di laut itu yang penting ya pakaiannya, masalah ikhtilat segala macam itu dijaga. Coba dibuat bisnis di laut tapi yang syar'i. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarakabun. Oleh Allah diberikan dan oleh Allah diberitahu bahwa alat transportasi itu tidak hanya kapal. Jadi buat alat transportasi untuk usaha, untuk bisnis, untuk membantu keperluan kita di darat maupun di laut maupun di udara. Wa khalaqna, dan telah menciptakan siapa kami Allah. Oleh karena itu pakai na. Allah yang menciptakan, yang membantu agar banyak ini mahasiswa-mahasiswi yang ahli di dalam transportasi, baik udara, darat maupun di laut. Oleh karena itu pakai na. Lahum mim mithlihi, yang sama dengan al-fulki, yang sama dengan kapal, ma yarkabun, sesuatu transportasi yang bisa dinaikin. Naik siapa mereka? Mobil. Wa in nasya' nurikhum. Jadi transportasi itu bisa juga dibuat bisnis, buat usaha. Macam-macam lah itu. Oleh karena itu sekarang ini termasuk dalil untuk keberadaan Gojek, GrabCar segala macam. Allah sudah ngasih tahu. Iya kan? Bagaimana transportasi sekarang? Orang mindahin napas saja mudah sekarang. Tinggal pencet-pencet. Wa in nasya' nurikhum fala sarikha lahum. Tapi ingat ya, itu nikmat dari Allah. Kamu tetap harus ingat pada Allah. Kalau enggak, bisa saja Allah membuat itu hancur. Jangankan alat transportasinya, usahanya, orangnya juga bisa hancur. Tenggelam. Wa inna sya'nurikhum fala sarikha lahum. Enggak bisa, enggak ada yang bisa menolong. Walahum yunqadhun. Tidak bisa diselamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Kecuali kalau diselamatkan oleh Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, wa mata'an ilahin, bisa saja oleh Allah itu diberikan mut'ah. Mut'ah itu kesenangan hidup, berbentuk sehat, sisa umur, dunia, keluarga, itu semua mata. Kesenangan yang pada dasarnya kesenangan yang terbatas, sementara. Ingat, tiba-tiba kita ini tahu-tahu udah dipanggil oleh Allah. Yaitu, wa mata'an ilahin. Ada waktunya semua.
Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum. Ketika disampaikan kepada mereka, oleh karena itu jaga kebersihan hati, kebersihan badan, pikiran, segala macam, mata, kaki, tangan. Jaga ketakwaan ma baina aydikum, di depan kita di dunia, wa ma khalfakum, di belakang kita di akhirat, dalam keadaan terang-terangan tersembunyi. La'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim. Kenapa setiap kebenaran datang, setiap ayat datang, disampaikan. Ayat itu dari Allah, Tuhan kalian yang memberi nafas kehidupan. Illa kanu anha mu'ridin. Kenapa kita itu menentangnya? Jauh. Wa idza qila lahum anfiqu. Contohnya ketika suruh berbagi, berinfak, mimma razaqakumullah. Padahal itu rezeki dari Allah, cuma melalui tangan kita. Itu kepunyaan Allah, titipan dari Allah. Kita hanya suruh menyampaikan, seperti orang parkir saja. Kenapa berat sekali? Qala alladzina kafaru lilladzina amanu. Orang yang hatinya itu ingkar, kafir, kepada orang yang beriman, dia berkata begini, anutimu mallau yasha'ullah. Ngapain sih kita bantu mereka? Toh oleh Allah, yang membuat dia miskin itu kan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini iman seperti ini nggak benar. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa Allah mengetahui segala perbuatan kita. Tapi bukan semua perbuatan kita itu kehendak Allah. Contohnya apa? Kalau semua perbuatan itu kehendak Allah, atau cari bahasa yang lebih lembut, mohon maaf, mencuri, kita mencuri apa kehendak Allah? Kita tidak sholat, kita segala macam perbuatan maksiat. Apakah itu kehendak Allah? Kita tidak beragama Islam, apakah itu kehendak Allah? Enggak lah, itu pilihan. Sekarang itu pilihan, ada Quran. Kalau mau, kamu ya belajar Quran, masuk Islam. Itu pilihan. Kita mau sholat itu pilihan. Nggak mau sholat itu pilihan. Jangan sampai seperti dugaan orang yang, mohon maaf, imannya tidak benar. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Al-An'am ayat 148. Kalau bukan karena kehendak Allah, jadi kami musyrik itu kehendak Allah. Nggak benar. Sedangkan yang semua perbuatan kamu itu adalah, itu bahasanya, mohon maaf ya, orang tasawuf yang kurang tepat. Tapi sebenarnya orang tasawuf itu tepat semua. Cuma mungkin salah paham saja. Jadi yang dimaksud itu ketika Nabi Ibrahim menyampaikan, kenapa kamu menyembah sesuatu yang kami ciptakan? Maksudnya kenapa kamu menyembah selain Allah? Nggak masuk di akal gitu loh. Tuhan dibuat sendiri lalu disembah. Kan selain itu ciptaan Allah semua. Kenapa kok bisa kita mempertuhan selain Allah? Sama dengan qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Jadi kita celaka, maksiat segala macam itu bukan tindakan Allah, itu pilihan kita. Tapi Allah Maha mengetahui. Cuma Allah memberi akal, memberi hati, memberi pilihan. Kenapa kita justru milih yang nggak benar gitu loh? Udah tahu itu membahayakan, kenapa dipaksain? Wa kunna qauman wa kunna qauman dhalin. Al-Mu'minun ayat 107. Qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi kita itu ketika disuruh kita bagi-bagi rizki, dia berkata dalam Al-Quran surah Yasin ayat 47. Ngapain kamu bagi-bagi memberikan rizki kepada orang yang memang dia fakir? Jadi kalau mau kasih, kasih aja lah. Jangan, dia kan nggak mau berusaha sih. Nggak begitu, bagi aja semampunya. Nanti sambil kasih contoh. Jangan udah nggak ngasih, marah-marah.
Dia fakir itu karena kehendak Allah. Kenapa kita mau merubah kehendak Allah? Sepertinya sepintas itu sepertinya benar, tapi nggak benar. Anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Kenapa kita memberi makan kepada orang yang kalau Allah menghendaki, Allah sudah pasti kasih makan. Itu memang nggak dikasih makan, jadi miskin, fakir itu karena kehendak Allah. Enggak lah. Orang fakir suruh berusaha. Orang kaya disuruh berbagi. Ini satu sisi. Dan masih banyak. Jadi yang penting tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Soal menurut Allah kaya pada waktunya atau masih fakir dulu, belum berhasil dulu, itu kan hanya seni, nunggu waktu itu. Kita nggak kaya, siapa tahu anak cucu kita. Dan seterusnya. Jadi nggak usahlah kita ribet dengan itu. Tugas kita hanya berusaha, selesai. Sama doa. Jadi, in antum illa fi dhalalim mubin. Orang yang mau berbagi malah dibilang dolal, sesat. Ini yang kagak-kagak nih kalau bahasa kita. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jadi malah ini suatu kebohongan. Kamu ini nggak benar, kalau memang benar kapan ayo? Mana janji Allah? Mana kematian? Mana azab? Itu orang kalau memang suka udah nggak melaksanakan perintah Allah, menentang. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Baru dia rasakan bahwa kita ini hanya menunggu waktu. Pada waktunya hanya semacam set, gitu aja mati. Udah ketika jantungnya udah nggak bergerak, ya kayak orang tidur itu, tahu-tahu ketiduran. Jadi satu teriakan, tiupan pertama, takhuduhum, meninggal semua. Wahum yahissimun. Kenapa kok kita udah tahu begitu dunia sementara, kok rajin bertengkar? Rajin mencari-cari kekurangan. Buat apa sih orang kita juga banyak kekurangan? Hindari mulai sekarang kita bertengkar. Kalau harus berbeda, itu pilihan mereka masing-masing. Tugas kita hanya, ya sudahlah, jadi orang baik, selesai. Jadi kasih contoh yang baik, berusaha, berbagi, mendoakan. Udah. Kalau orang nggak harus sama dengan kita, nanti biar ada aparat, ada segala macam. Nggak usah kita memaksakan berlebihan. Wahum yahissimun. Saat mereka bertengkar segala macam, tiba-tiba meninggal. La haula wala quwata illa billah. Saat kita melakukan maksiat, naudzubillah. Saat melakukan maksiat, meninggal. Fala yastati'una tausiyah. Nggak bisa apa-apa. Belum sempat ngomong, belum sempat berwasiat, udah meninggal. Kita nggak tahu waktunya kapan itu. Tapi tahu dari tanda-tandanya. Apa tandanya? Itu rambutmu putih, badanmu sudah mulai tidak ya seindah dulu, misal mohon maaf, gigi, pendengaran, penglihatan mulai berkurang semua. Tenaga sudah mulai berkurang semua. Itu tanda semua itu. Fala yastati'una tausiyah. Belum sempat memberikan wasiat. Wala ila ahlim yarji'un. Dia mau pulang ke keluarganya. Belum sempat pulang. Ada kalanya mohon maaf ya. Keluarga wafat. Lalu kita mau datang ke keluarga yang wafat. Wafat juga di jalan. Banyak cerita seperti itu. Dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana di dalam tafsir. Kana bi Makkah zanadik. Fa idza umiru bisadaqah 'alal masakin qalu la wallahi ayufkiruhu Allah wa nut'imuhu nahnu wa kanu yasma'una al-mu'minina ya'lakuna af'al Allah ta'ala bi masyiatihi fayaquluna law syaa Allah la'awna fulanan walau syaa Allah la'azza walau syaa Allah lakana kadza fa akhraju hadzal jawab makhraj al-istihza'i bil mu'minin wa bima kanu yaqulunahu min ta'liqil umuri bi masyiatillahi ta'ala wa qila qalu hadza ta'alluqan بقول المؤمنين لهم أنفقوا مما رزقكم الله فإذا كان الله رزقنا فهو قادر على أن يرزقكم فلم تلتمسون الرزق منا وكان هذا الاحتجاج باطلا لأن الله تعالى إذا ملك عبدا مالا ثم أوجب عليه فيه حقا فكأنه انتزع ذلك القدر منه فلا معنى للاعتراض وقد صدقوا في قولهم ولو شاء الله أطعمهم ولكن كذبوا في الاحتجاج ومثله قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
Inna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu kana yut'imul masakin al-muslimun falakiyahu Abu Jahal. Faqala ya Abu Bakrin atazumu anna Allah qadirun ala it'ami haula? Qala na'am. Qala fama baluhu lam yut'imhum? Qala ibtala qauman bil faqri wa qauman bil ghina. Sahabat Abu Bakar ini kan orangnya dermawan. Ketemu Abu Jahal. Abu Jahal ini orangnya pelitnya setengah mati. Ngapain kamu bagi-bagi harta orang dia itu orang fakir dan miskin itu dibuat kaya, dibuat miskin itu kan karena memang kehendak Allah. Jangan kamu ini sok melebihi Allah. Ya terbaliklah, justru Allah yang memerintahkan kita berbagi supaya timbul persaudaraan, kelembutan, hubungan. Dianya aja nggak mau bersodakoh karena pelitnya orang dibolak-balik itu bahasanya. Hei, Abu Bakar, kata Abu Jahal, katanya Allah kaya, katanya Allah mampu. Kenapa itu hambanya masih ada yang fakir? Mas Abu Jahal, sampean itu nggak jauh-jauh dari namanya. Namanya aja Abu Jahal. Panggilannya kan Abu Jahal itu ya. Jadi Amrin bin Hisham itu nama kerennya kan Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bapaknya orang bodoh dan blow on. Sudah tahu Islam itu benar, Nabi itu benar, nggak pernah bohong. Tapi karena gengsinya nggak mau ngaku kebenaran. Nama aslinya Amrin bin Hisham. Nama di YouTube, nama kerennya itu Abu Jahal. Gitu. Nama aslinya Abdul Uzza. Nama di IG-nya itu, nama kerennya itu Abi Lahab. Jadi hati-hati orang punya orang. Nama sekarang banyak. Jadi kata Abu Jahal, katanya Tuhanmu Allah itu maha kaya. Kenapa kok hambanya ada yang fakir, ada miskin? Ya dibuat begitu supaya dia sadar bahwa dia manusia, supaya dia melakukan proses, supaya dia berusaha. Yang fakir berusaha membantu yang kaya membantu yang miskin, dan supaya memberi. Terjadilah nilai ibadah. Nggak usah terlalu bangga berlebihan. Wa amara al-fuqara bis-sabri wa amara al-aghniya bil-i'ta. Faqala wallahi ya Abu Bakrin ma anta illa fi dhalal. Wah, kamu ini tersesat Abu Bakar. Siapa yang ngomong begitu? Ya Abu Jahal, siapa lagi? Orang baik dibilang tersesat. Orang baik dibilang radikal-radikul. Orang melakukan syariah, hijrah, khilafah segala macam dibilang kadrun, dibilang Taliban. La haula wala quwata illa billah. Urusannya orang lah masalah Taliban. Apa manfaatnya ya? Padahal kadrun-kadrun itu kan istilah dulu yang mempopulerkan yang pertama itu kan orang PKI itu. Kok bisa kita ya, bahasanya orang PKI lebih terkenal dari Al-Quran. Bahasanya PKI kita bangga, dengan jas kita bangga, dengan bahasa Al-Quran tidak bangga. Dengan pakaian seperti orang Arab tidak bangga. Tapi berpakaian sepatu seperti orang Amerika bangga. Berpakaian terbuka seperti di tempat pantai-pantai bangga, nggak ada komen. Begitu ada orang menutup, pakai cadar segala macam, komen luar biasa. Lalu ada pertanyaan, mau pilih Quran atau Pancasila? Ini yang sehat yang mana ya? Mestinya ya pilih Quran dan Pancasila, selesailah. Jadi begitulah kerjaan Abu Jahal. Sahabat Abu Bakar dibilang dolal. Jadi itu yang dimaksud, ada yang berpendapat seperti itu. Ya wallahu a'lam. In antum illa fi dhalalim mubin. Nabi dan para sahabat dianggap tersesat. Orang yang baik dianggap tersesat. Berikutnya, atazumu annallaha qadirun ala it'ami haula'i wa huwa la yut'imuhum thumma tut'imuhum anta. Fanazalat hadhil ayah wa nazala qawluhu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wa saddaqa bil husna. Orang yang memberi a'ta yu'ti i'ta'an wa saddaqa. Sebagai bukti bahwa dia iman, pembuktiannya adalah apa? Memberi. Bil husna, dengan yang baik. Bahkan itu berbentuk husna ya, banyak. Hasan itu sepertinya untuk laki-laki, husna untuk perempuan. Artinya banyak. Nah, kalau memberi, kalau mampu jangan dikit-dikit dan jangan cuma satu kali. Seperti Muharram atau korbannya jangan sekali kalau mampu. Itu apa? Al-Qur'an surah Al-Lail ayat 5 sampai 6. Ini ada di mana?
seperti ini, dialog seperti ini, dialognya Abu Bakar dan Abu Jahal, silakan cek di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 15, halaman 36 di sebelah kanan. Taqumu sa'atu warrajulan qad nasyara thawbahuma yatabaya'ani fala yatwiyani hatta taqumus sa'ah. Ada orang berbisnis, jual beli, selesai kan biasanya dilipat tuh. Kalau ada yang beli tuh, mau dikasihkan. Belum mengasihkan, udah mati. Kalau yang wafat, kalau enggak yang membeli, orang yang menjual. Mati itu maksudnya cepat sekali. Warrajul yalitu haudahu liyasqiya ma syiyatahu fama yashkiha hatta taqumas sa'ah. Ada orang, dia memberi minum hewannya. Maunya begitu, berangkat kan. Belum sempat, sudah sampai, belum sempat memberi minum hewannya, meninggal. Warrajulu yahfadhu mizanahu fama yarfa'u hatta taqumus sa'ah. Ada orang yang nimbang waktu jual beli, belum sempat menimbang baru naruh sudah meninggal. Warrajulu yarfa'u aklatahu ila fi fama yataballa'uha hatta taqumus sa'ah. Ada orang mau makan, ini nyendok nih dari bawah dari piring mau dimasukkan ke lisannya. Belum sampai ke lisannya meninggal. Itu cepatnya tentang kematian. Cerita itu ada di Bukhari 6506, 7121. Bukan untuk nakut-nakutin, supaya ingat bahwa misal satu contoh, ketika kita makan itu banyak jasa orang. Jadi kalau kita mampu makan, ingat sama orang lain. Jangan berlebihan, berbagi, berzikir bahwa itu nikmat dari Allah. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk makan, untuk ibadah, untuk tidur. Mudah-mudahan besok masih bisa bangun dan seterusnya. Untuk ibadah dan seterusnya. Kalau begitu berharga umur dan waktu. Itu di Bukhari 6506, 7121, Muslim 2954, Ahmad juz 2 halaman 369. Ibnu Hibban 6845, 6846 hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilihi qal fayas'aku wa yas'akun nas al hadis fala yastati'una tawsiyah ay la yastati'u ba'duhum ayyusiya ba'dha lima fi yadihi min haqqin wa qila la yastati'u ayyusiya ba'duhum ba'dham bitaubah. Ketika Al-Quran menyampaikan fala yastati'una tawsiyah, itu surah Yasin surah yang ke-36 ayat 50, agar kita tidak pernah menahan kalau memang ada hak orang lain yang berada di tangan kita. Kalau kita harus berwasiat, wasiatlah jauh-jauh. Sebelum kita berwasiat, nggak ada waktunya. Tiba-tiba meninggal. Berbagi kalau memang ada waktu. Jangan ditunda. Ada hak orang lain, cepat dikasihkan. Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita dilepaskan dari tanggung jawab sesama manusia. Apalagi punya beban hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yastati'una tausiyah. Tidak sempat kita mengembalikan hak orang lain. Apa hak orang lain kepada kita? Masya Allah. Wala ila ahlihim yarji'un. Apa? Apa aja kalau kita pinjam ke orang lain, boleh dikembalikan dengan berbentuk berbagai cara, nyicil atau langsung. La yastati'u ayyusiya ba'duhum ba'dha bitaubati wal iqla'i bal yamutuna fi aswaqihim. Banyak orang mati di mal-mal. Aswaq, pasar. Atau sedang dia sibuk dengan dunianya meninggal. Wa mawadhi'ihim, dan tempat-tempatnya pasar. Saya cuma bacain, mohon maaf ya. Saya cuma bacain. Saya tidak bermaksud apa-apa. Itu Muslim 2940. Hadis dari Abdullah bin Amrin bin Al-As. Masya Allah. Ini ya silahkan saja. Kami cuma membacakan. Penafsiran seperti ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 15 mulai dari halaman 33 sampai 41. Lalu kita lanjutkan ayatnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur, ditiuplah di dalam as-sur sangkakala. Fa idzahum, tiba-tiba hum, adapun mereka minal ajdasi, dari beberapa kuburan.
ila rabbihim yansilun. Mereka semua hidup menuju Tuhannya. Utuh. Masya Allah. Punya orang tua jangan dibakar ya. Apalagi kalau sudah wafat. Apalagi waktu hidup. Karena ada orang tuh, habis meninggal dibakar, dikeramasi ya namanya. Wallahu alam. Tega ya kita, waktu hidup bantu kita sampai kita jadi dewasa dan lain sebagainya, melahirkan kita, begitu meninggal kita bakar. Tapi terserahlah kepercayaan orang. Loh, itu kan cerita dulu Bani Israel karena saking takutnya karena kebanyakan dosa minta kalau meninggal dibakar. Setelah itu apa itu ampasnya, arangnya, sisa pembakaran dibuang ke laut. Ditanya oleh Allah, diutuhkan ditanya, "Kenapa kamu melakukan begitu?" Ya karena kami takut kepada Allah, terlalu kami banyak dosa. Ya sudahlah, karena kamu nggak ngerti, sekarang saya maafin. Lah setelah itu Allah kan mengingatkan, jangan bakar-bakaran lagi. Sekarang kan dianggap udah ngerti, jadi nggak boleh bakar-bakaran kayak begitu. Lalu kita namanya sayang kita di mana kepada keluarga kita? Teganya kita membakar keluarga kita. Ya itulah kepercayaan mereka masing-masing ya. Ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka bertanya, celaka. Ah, dia bilang kalau bahasanya anak sekarang buset, gile. Makanya jangan suka bilang begitu. Subhanallah, astagfirullah, begitu. La haula wala quwata illa billah. Jangan bilang buset, anjrit, wah segala macam. Jangan. Gila, jangan jangan. Ya wailana, itu bahasanya orang yang nggak benar kan. Celaka kita. Ya dulu kemana mas? Baru sekarang mau menyesal. Celaka kita ini. Mambasana mim marqadina. Masih mending berada di kuburan siksaannya ditimbang di akhirat. Lebih parah. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Dia memanggil Ar-Rahman. Kenapa? Dia sadar. Allah itu maha kasih penyayang. Kenapa kamu justru tidak dipergunakan kasih sayang Allah untuk sebaik-baiknya? Sudah Allah itu maha pengasih penyayang. Kenapa kamu kok sampai diazab? Itu berarti saking bengalnya kita. Tidak ada aparat. Tidak ada orang tua, oknum aparat, oknum orang tua yang tega anaknya ditahan itu. Mestinya begitu. Tidak ada aparat yang senang kalau anak bangsanya itu ada yang ditahan. Oleh karena itu lebih baik kita melepaskan orang yang salah daripada kita harus menahan orang yang benar. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh para rasul, para ulama dulu yang lurus-lurus. Yang tidak punya kepentingan dunia dan jabatan. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Satu kali tiupan, tiupan pertama seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Yasin 49, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah, tiupan pertama meninggal semua, tiupan kedua yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 53, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Tiba-tiba semuanya bangun orang yang sudah meninggal, baik yang di kuburan, yang ada di laut, yang ada di darat, yang ada di perut bumi, semuanya muhdarun, dihadirkan semua. Untuk dihisab, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang punya amal baik ya menikmati, yang tidak punya amal baik ya selamat menikmati juga hukumannya. Oleh karena itu sangat betul ada proses hukum terakhir mereka bersalaman sambil saling memberikan kabar gembira. Alhamdulillah, terima kasih sampai bertemu di pengadilan akhirat. Falyawma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Begitu di hadapan Allah, tidak ada yang dizalimi sekecil apapun. La tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Semua diproses sesuai perbuatannya waktu di dunia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.